teman-teman Superior. Yuk, saya mau undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dulu. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus, selamat malam ya Tuhan. Terima kasih karena atas hadirat-Mu kami semua bisa berkumpul malam hari ini di tempat ini ya Tuhan. Dan bukan sebuah kebetulan kami bisa berada di sini, namun ini semua sudah karena rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini sebentar lagi kami akan memulai acara kami. Kiranya Engkau sertai kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Kami bisa memuji dan menyembah hanya untuk nama-Mu Yesus. Semua yang percaya bisa katakan amin. Yuk teman-teman bisa maju berdiri. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan kita bersama. Yuk maju yuk. Ajak teman-temannya, gak usah malu-malu. Oke, ayo yang sebelah ini. Koming, maju koming. Ayo. Sambil tepuk tangan ya. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold, I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita mau katakan I'm not gonna live by what I see. Amin. I'm not gonna
everything. You chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Everybody, 1, 2, 3, go. semuanya. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Yes, only you, Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Everybody, get your hands up. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Mari tepuk tangan lebih semangat lagi. Ayo lebih keras lagi. We will praise you, Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Lebih keras I'll praise lagi. you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With
sebelum memberikan persembahan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hingga malam hari ini. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan berjalan, mari kita malam hari ini mau persiapkan hati kita untuk Tuhan. Teman-teman jangan pernah merasa bahwa di dalam diri kita selalu hadir masalah demi masalah. Kadang kita sering merasa bahwa hidup kita itu selalu biasa-biasa saja. Walaupun kita sering datang kepada Tuhan, sering berdoa kepada Tuhan, tapi kita seringkali merasa, Tuhan, kenapa setiap hari masalah itu selalu menghampiriku? Kadang masalah satu belum selesai, udah datang lagi Tuhan. Kenapa aku gak pernah merasakan yang namanya mujizat dalam hidupku? Merasakan berkat darimu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Tapi teman-teman, kita harus percaya bahwa setiap hidup kita, entah itu besar ataupun kecil, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Terkadang kita masih berpikir bahwa yang namanya mujizat dari Tuhan itu harus selalu hal yang wah, yang hebat. Namun yang kita masih kurang pahami bahwa kita setiap pagi bangun tidur, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk merasakan udara yang segar, masih bisa merasakan menghirup udara. Itu sebuah berkat yang hebat, yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita bisa setiap hari makan, mengerjakan pekerjaan kita, sekolah kita dengan lancar. Itu semua tidak akan bisa terjadi kalau bukan karena rencana Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini kita semua, saya dan teman-teman bisa hadir di tempat ini. Itu bukan karena sesuatu hal yang kebetulan ya teman-teman, tapi itu semua sudah diatur dalam rencana Tuhan. Dan saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang hadir malam hari ini dengan kondisi hati yang kurang senang, sedih, masih memiliki banyak masalah dalam hidupnya. Namun satu hal yang kita harus tahu, bahwa di dalam gereja ini malam hari ini Tuhan hadir menemani kita. Dan Tuhan selalu menemani kita di saat kita dalam kesesakan, dalam tekanan, maupun dalam apapun. Dan di dalam kemenangan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan malam hari ini kita mau datang pada Tuhan dengan sebuah lagu. Mari kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku
ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari saya ajak teman-teman untuk bisa bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau satukan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Hanya Engkau, yes Jesus. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawakan syukurku. Hanya Engkau Tuhan, yes, hanya kepadamu Yesus. Engkau kekuatanku Tuhan. Izinkanlah
biar jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Sembah Tuhan. Engkau yang mungkin lagi banyak masalah, engkau yang lagi banyak tekanan dalam hidup kalian. Jangan pernah merasa menyerah, jangan pernah merasa takut. Kalian punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Hanya satu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang ajaib, teman-teman. Dia gak akan pernah meninggalkan umat-umatnya dalam kesesakan. Dia selalu menyertaimu, membantu setiap detikmu, menyelesaikan setiap masalah demi masalah-masalahmu, Tuhan. Sembah Tuhan, sembah. Yes. Malam hari ini kita semua bisa merasakan lawatan Tuhan.
luar biasa Tuhan malam hari ini. Kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mengalir untuk setiap kami Tuhan. Cinta-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau tak memilih-milih umat-Mu Tuhan. Kau sayangi semuanya Tuhan tanpa terkecuali ya Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Engkau lawat setiap kami semua ya Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tunduk. Kami mau duduk dengan tenang Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Tuhan yang akan Kau sampaikan kepada kami. Melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pesan-pesan itu bisa berdampak bagi setiap hidup kami Tuhan. Bisa membawa kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Dan membawa perubahan kami untuk kedepannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya bisa katakan amin. Terima kasih, silakan duduk teman. Selamat bulan Mei. Ini tanggal berapa? Betul. Nah, karena ini udah ganti bulan, jadi kita juga ganti tema nih. Tema Super Youth di bulan Mei ini adalah Burning Fire. Tahu nggak artinya apa? Api yang menyala. Nah, jadi harapannya melalui di bulan ini tuh kita bisa punya spirit atau roh yang terus menyala-nyala dan bisa terus meresponi hadirat Tuhan. Nggak cuma di event-event tertentu aja, kayak misal nggak cuma waktu Paskah aja, tapi atau nggak cuma di Sabtu Minggu aja, tapi juga dalam setiap harinya hidup kita, waktu bahkan kita nggak ke gereja gitu, tapi kita tetap punya hati dan api yang terus menyala-nyala untuk yes. Nah, jadi untuk bisa punya api yang menyala-nyala itu ya, aku merasa kita harus mengingat kembali di awalnya itu ya, kenapa sih, gimana sih, kenapa sih kok kita harus punya api yang menyala-nyala buat Tuhan gitu ya. Emang Tuhan itu udah ngelakuin apa sih buat kita gitu ya. Bisa dimunculkan PPT saya, celing. Nah, ini sebenarnya lebih bagus di kanvanya ya fontnya, cuman gak apa-apa. Jadi pada Sabtu ini kita bakal bahas tentang crucifixion. Crucifixion, apa bacanya? Yes, keren. Crucifixion atau artinya penyalipan Tuhan Yesus. Kita semua pastinya yang ada di sini udah tahu ya, kalau kita punya Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Ini set, next. Nah ini ya, ini ada gambarnya. Tuhan Yesus yang mana ayo? Nah pinter banget yang tengah. Nah bisa di next lagi. Aku merasa kebanyakan dari kita juga mungkin tuh cuman sebatas tahu aja gitu ya. Oh iya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya udah sih, terus kenapa sih? Kan juga udah bangkit, udah Pentakosta juga. Tapi di sini aku mau ajak kita untuk merenungkan kembali tentang kematian Tuhan Yesus ini atau penyalipan Tuhan Yesus. Nggak cuman direnungkan waktu Paskah Jumat Agung aja ya, tapi juga masa cuman direnungkan kematian Tuhan Yesus cuman direnungkan setahun sekali gitu ya. Jadi kita bakal
merenungkan kembali nih gitu ceritanya penyaliban Tuhan Yesus. Nah seperti yang kita tahu teman-teman sebelum disalib Tuhan Yesus itu dicambuk. Sakit nggak? Sakit. Sakit gitu doang cuman sakit. Oke. Nah ini ada aku cantumin ayatnya di Yohanes 19 ayat 1 sampai 2. Aku pakai terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini. Kemudian Pilatus masuk lalu menyuruh orang mencambuk Yesus. Prajurit-prajurit membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri lalu memasangnya di atas kepala Yesus. Sesudah itu mereka memakaikan dia jubah berwarna ungu. Nah yang mau aku highlight di sini adalah waktu Tuhan Yesus itu dicambuk. Seperti yang bisa kita lihat di gambarnya. Jadi Tuhan Yesus itu pakaiannya dilepas, terus dia dicambuk. Nah, cambuk ini mungkin yang ada di bayangan kita cuman kayak cuman ini ya, apa namanya leather, cuman leather itu bahasa Indonesianya apa, Mak? Oh iya. Cuman dari kulit gitu ya. Terus dipukulin gini ya. Tapi sebenarnya di sini cambuk yang dipakai itu nggak cuma dari kulit aja. Masa kalau kulit tok kan masih lembek-lembek gitu ya. Di sana itu juga ada dari tulang-tulangnya. Jadi ada kayak yang tajam-tajamnya gitu loh. Jadi kalau dipukul itu nggak cuma memar doang, sakit doang, tapi itu dipukul nancep sakit-sakitnya itu apa? Duri-durinya itu bisa dibilang ya duri-duri kita let's call it. Itu nancep terus ditarik kan, set. Aku lemes banget ya nyambuknya ya. Gitu ya, bisa dibayangkan ya kurang lebih ya prajurit-prajurit itu mencambuk Tuhan Yesus itu kayak apa. Dan itu gak cuma dilakuin sekali, 2 kali aja tapi berkali-kali sampai bisa dilihat itu badannya semua merah semua. Berdarah-darah. Baru dicambuk doang. Dan ini kenapa? Demi menghapuskan dosa-dosa kita ya teman-teman. Dicambuk, kita bisa bayangin gak sih kayak aku ngerasa, mungkin aku doang ya, dulu tuh aku ngerasa cuman kayak dicambuk. Oh ya udah sih dicambuk, tapi kayak aku tuh kadang lupa betapa sakitnya rasanya dicambuk itu gitu loh. Kayak aku mau aja teman-teman untuk membayangkan itu mungkin kurang enak ya, tapi we have to realize seberapa sakitnya penderitaan Tuhan Yesus waktu itu cuman demi nyelamatin kita gitu. Dan ini kita baru ada di yang pertama, Tuhan Yesus dicambuk. Kalau misalnya aku nggak bisa masak sih ya, tapi aku pernah lah megang pisau gitu. Pisau buat apa? Buat potong kan. Kalau misalnya kita motong nih, misal pakai pisau, terus kegores dikit gitu kan kayak udah sakit ya. Sakit nggak? Sakit nggak Moses? Sakit ya. Ya kan, itu kayak kegores dikit aja udah sakit. Apalagi ini tuh Tuhan Yesus dicambukin semuanya dari sini, semua punggungnya. Depannya juga tuh. Kebayang nggak sakitnya kayak apa? Jawab dong. Siapa yang jawab enggak tuh? Kebayang ya, sakitnya dicambuk tuh kayak apa, kebayang kan? Aduh. Nah, ini baru yang pertama nih, ini belum disalib nih, baru dicambukin, disiksa. Terus dia dipasangin juga mahkota berduri, yang gak cuman kayak mahkota, biasanya orang-orang seneng ya kalau dikasih mahkota ya. Tapi ini mahkotanya dari duri guys, dianyam terus diencepno itu bahasa Indonesia ya apa ya, diencepno, ditancapkan ke kepalanya. Sakit gak sih? Iya kan? Kayak kalau jerawat dijidat pecah aja tuh udah sakit gitu loh. Apalagi ini diencepno duri-duri gitu. Aduh, gak kebayang gak sih? Ini baru yang pertama ya, Tuhan Yesus dicambuk. Bisa di next. Terus udah kita tahu dicambuk itu rasanya udah sakit ya. Kayak kalau misalnya aku waktu itu yang dicambukin tuh kayak baru 3 kali pecut udah kayak stop man, I cannot do this. Udah letoy gitu loh. Terus ini udah dicambukin,
Disuruh bawa salib coy, mikul salib. Salibnya besar tuh. Waktu itu tuh gini, waktu itu aku pernah ke Surabaya. Karena waktu itu kakekku meninggalkan dan kakekku itu nggak pernah lihat aku bisa main gitar elektrik ini. Gitarku di rumah sih. Jadi waktu itu karena lagi kritis akhirnya aku kepengen banget, nggak tahu kenapa pengen banget bisa mainin gitar elektrik di depan kakekku untuk pertama dan terakhir kalinya. Jadi terima kasih juga ke kokoku yang udah membantu aku untuk membawa perlengkapan gitarku. Jadi waktu itu aku ke Surabaya membawa gitar, efek sama ampli. Amplinya kecil sih, mungkin sekitar segini lah, segini lebih kecil dikit. Itu kan ampli itu kalau misalnya kalian nggak tahu itu belakangnya kopong ya. Bentuknya kotak, belakangnya kopong cuman ada, mungkin ada mesinnya dikit gitu ya. Dan aku bawa itu dari turun stasiun, mau masuk stasiun, jalan sampai ke keretanya. Siapa yang pernah ke stasiun? Ya angkat tangan dong, malu-malu amat. Emang kalian belum mandi? Ya kan, pernah ya ke stasiun ya, tahu kan jaraknya dari begitu kalian di drop sama abang-abang gojeknya sampai naik ke keretanya. Kebayang nggak jaraknya seberapa? Nah, aku tuh cuman bawa ampli aja tuh, cuman bawa ampli yang dalamnya kopong dari mana, dari turun itu sampai masuk ke keretanya. Dan itu pun tuh aku udah merasa kayak, pegel banget men gitu. Itu baru bawa kayu yang kopong ya, gak kebayang apalagi kalau misalnya Tuhan Yesus tuh bawa kayu salib sebesar itu. Dan itu kayunya kan pipih ya. Nggak kopong gitu loh dan nggak cuman setipis sumpit gitu. Bisa memahami? Udah dicambukin, terus disuruh mikul salib. Salibnya berat dan jaraknya juga jauh kan. Kita baca ayatnya ya. Maaf ya, aku kasihkan cerita. Dibaca dong, 1, 2, 3. Salibnya ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Di dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di sana ia disalibkan. Sama-sama dengan dia ada juga 2 orang lain yang disalibkan. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah-tengah. Yohanes 19 ayat 17 sampai 18 BIMK. Disuruh bawa salibnya kemana? Golgota. Golgota itu apa teman-teman? Bukit atau lembah? Pinter banget, Tipe aku tuh cewek. Tipe aku tuh tipe aku tuh cowok yang pinter gitu deh. Penjet. Bangga deh punya teman-teman superhit yang pinter-pinter. Tepuk tangan dong. Nah, ya jadi kembali lagi ya. Tuhan Yesus ini udah dicambuin, ini punggung ini udah berdarah semua nih ya, punggung, tangan, segala macam udah berdarah semua. Terus disuruh mikul salib. Dan salib ini dari kayu yang besar dan berat, suruh bawa naik ke Golgota. Bukit, jalannya nanjak, FYI aja nih. Jalannya nanjak men. Waktu itu tuh aku jadi keinget, waktu itu aku pernah teman-teman kuliahku itu mereka nginep di villa kan. Dan villanya ini di Bandungan, deketnya candi apa gitu, gedung Songo apa ya, pokoknya ada, bukan Borobudur juga kali, kejauhan men. Pokoknya mereka nginep di villa, terus pagi-pagi ini ada yang punya ide nih, yang punya villa ini bilang gini, ayo kita jalan pagi ke ini deket sini nih, ada candi, view-nya bagus. Yang lain pada oke-oke aja tuh kan. Terus taunya jalannya nanjak. Terus langsung pada update story, padahal itu cowok-cowok guys, pada update story kayak, dibohongin si ini, katanya mau jalan-jalan, taunya jalannya nanjak banget. Siapa di sini yang suka kalau jalannya itu nanjak gitu, jalan kaki nanjak? Jangan angkat tangan. Dukung aku
dong, nggak suka ya jalannya nanjak ya. Emang kalian nggak takut kalau jalannya nanjak terus mobilnya melorot gitu, motornya mogok atau apa? Maaf ya maksa. Tapi kembalilah intinya Tuhan Yesus itu udah dicambuk, luka-luka semua, bawa salib, salibnya besar, berat, jalannya jauh dan nanjak. Capek nggak sih? Yes, capek banget. Tuh sih, capek banget. Apalagi itu kan kayaknya juga tentara Roma tuh buat salibnya tuh asal-asalan gitu loh. Maksudnya enggak yang sampai salibnya tuh diamplasin gitu, dirapihin biar halus gitu ya. Kita kan tahu ya kayu itu kalau misalnya enggak dihalusin maksudnya kan ada apa serbuk-serbuknya itu yang bisa apa susuben. Apa sih itu bahasanya susuben masuk ke dalam jari. Iya kan susuben kan? Nah iya. Loh itu, aduh bayangkan ya, itu punggungnya udah luka-luka kebuka semua, terus bawa salib dari kayu. Belum kalau ininya serbuknya itu masuk, garai susuben. Kan perih ya? Perih gak sih? Perih, ya kan? Jalan jauh banget loh guys, demi kita. Wow. Dan terakhir nih yang ketiga, next, kill. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib. Di sini kemarin malam waktu aku prepare khotbah ini, aku tuh sempat cari-cari foto Tuhan Yesus disalib. Awalnya sih aku maunya insert foto yang estetik gitu ya, gak yang hitam putih kayak gini. Cuman I find this picture really interesting. Ini tuh terus aku buka websitenya kan, kayak soalnya sebelum itu gambarnya tak lihat resolusinya kecil banget gitu loh, aku batin. Apa sih gambar kok cek cilik Jadi akhirnya aku buka websitenya. Nah terus aku baca ternyata interesting juga. Jadi ini itu merupakan kayak tafsiran gitu ya, bagaimana pandangan tentang penyalipan dan kematian Tuhan Yesus secara medis. Selama ini kan biasanya kita tahu Tuhan Yesus disalib paling bentuknya kayak gini ya. Iya kan? Maksudnya kayak T biasa aja gini. Oh iya. Gitu ya. Mungkin maksudnya ini bukannya aku mau membercandain ya. Tapi aku mencontohkan biasanya yang ada di pikiran kita kan kayak gini. Ya kakinya cincin dikit gitu ya. Gitu. Nah tapi di gambar ini itu dituliskan, digambarin kalau itu kan tangannya dipaku di atas, kakinya juga dipaku di bawah. Pada faktanya, pada kenyataannya, itu tuh nggak mungkin orang yang disalib bisa berdiri kayak gini. Jadi karena posisinya itu nggak enak banget, most likely, the victims, orang yang disalib, itu bakal turun kayak gitu. Bisa memahami? Karena itu kan nggak ada tumpannya ya, kakinya itu cuma dipaku, tangannya dipaku. Jadi berat badannya otomatis kan turun gitu loh, maksudnya kayak nggak ada yang bisa dibuat numpu, jadi akhirnya mereka kayak ini jadi kakinya Tuhan Yesus itu nekuk kurang lebih 45 derajat. Samping gini, dan itu kalau bisa dilihat di gambarnya yang kiri, itu otomatis dalam posisi kayak gitu tuh tulangnya segala macam itu melengse, muter. Gitu ya. Aduh. Jadi sebenarnya selama ini tuh enggak yang T banget gini. Tapi itu bisa dilihat posisinya kayak gitulah, enggak mungkin aku nyontoin juga ya guys. Tapi kalian dapat bayangan kan? Itu pegel banget sih. Dan emang disalib itu kayak literally tutorial mati perlahan-lahan gitu loh. Mungkin kalau misalnya Tuhan Yesus dihukum matinya dengan cara, zaman dulu belum ada pistol ya, apa ya, yang matinya cepet, dipenggal misal kepalanya gitu kan, itu kan langsung seret, terus langsung udah gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tuh mati dan nebus dosa yang kita itu ada prosesnya. Prosesnya itu
ya Tuhan Yesus meskipun Tuhan tapi dia kan juga manusia ya at that time. Jadi Tuhan Yesus tuh benar-benar ngerasain every each of the pain that I'm trying to, yang aku berusaha untuk gambarkan ke kalian supaya kalian itu bisa ngerti dan ngehargain pengorbanannya Tuhan Yesus ini gitu. Bisa di next. Nah, ini ada foto kurang lebih gambar sama kakinya. Jadi kakinya itu ditumpuk dua-duanya jadi satu gini kan. Set. Kelihatan gak ya kakiku? Ya pokoknya gitu. Set. Terus itu dipaku. Jadi gak ada tumpuannya, gak ada yang kayak misalnya ini ada tumpuannya, terus kakinya nginjak gini tuh enggak. Tapi itu cuma dipaku, ya udah dipaku. Makanya itu kenapa tadi susah banget buat mempertahankan posisi yang T ini. Jadi most probably bakal kayak gitu. Dan itu pasti sakit banget lah ya. Cep, masuk ke kakinya gitu. Karena jadi ditulisin di sana itu berdasarkan analisanya secara medis, awal-awal itu berat badannya, maksudnya the whole body itu bakal ditumpu sama kakinya. Sampai kakinya pegel, kram, mati rasa segala macem, gak kuat lagi. Ini yang nopang itu bakal pindah ke tangannya, yang dipaku itu kan. Gendeng saya itu pakunya, apa ya bahasanya ya? Wow, menakjubkan dan mengerikan sekali sih. Pakunya itu panjangnya ditulisin antara 13 sampai 18 cm. Aduh, cet gitu. Masuk ke tangannya. Dan karena akhirnya yang numpu beratnya ini di tangannya, jadi kan gantung. Set gini kan, gantung di tangannya. Ini tangannya karena lama-lama gak kuat juga buat numpu seluruh badannya, lengan, pergelangan, lengan dan bahunya itu mengalami dislokasi. Tahu kan dislokasi artinya apa? Jangan ketawa dulu. Jadi udah kakinya ini udah gak kuat lagi, ditumpuk ke tangannya. Tangannya gak kuat lagi, dislokasi. Dan dalam posisi yang kayak gini nih, nekuk ke depan, yang di gambar sebelumnya, bisa balik gak ya, please? Slide-nya. Nah, di posisi yang seperti ini tuh, dituliskan itu susah buat bisa menghembuskan nafas. Karena posisinya itu ada di tulang rusuknya itu ketarik ke luar dan ke bagian atas. Di mana itu merupakan posisi tarik napas gitu loh. Paham? Susah di posisinya Tuhan Yesus yang tergantung kayak itu tuh buat buang napas. Jadi buat nafas saja tuh susah gitu loh. Kalau untuk bisa menghembuskan nafas itu Tuhan Yesus harus dorong paku yang ada di kakinya untuk mengangkat tubuhnya kurang lebih 30 cm supaya bisa menurunkan rongga dadanya ini gitu. Nurunin tulang rusuknya. Buat nafas saja susah loh. Udah sakit semua, ininya dipaku, nafas susah. Jadi literally tersiksa dari segala sisi gitu loh. Kayak misalnya kita disuntik aja tuh kan, siapa yang di sini takut jarum suntik? Ih, Mas Septi. Maaf, kepenjet. Disuntik aja tuh jarumnya kan kecil ya. Apalagi ini bisa bayangin gak kalau tangannya itu dipaku gitu loh. Please bayangin beneran tangannya dipaku. Dan kenapa sih bisa di next set gitu. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh mau ngelakuin ini semua? Tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, dicambukin. Sakit banget kan? Aku harap kalian bisa benar-benar memahamin gitu. Betapa sakitnya
penderitaan Tuhan Yesus waktu itu. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh mau ngelakuin itu semua gitu. Next. Ini ada ayatnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu cuman ada dari Tuhan Yesus. Keselamatan itu kuncinya di Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini sebenarnya mau nyelamatin kita dari apa sih? Kok sampai Tuhan Yesus itu rela kayak gitu, dicambukin, terus disuruh mikul salib, sampai disalib itu juga sakit banget. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh rela ngelakuin itu semua? Keselamatan dari apa? Next. Nah, ini ayatnya belum aku masukin di sini, tapi ada di Markus 9 ayat 47 sampai 48. Teman-teman bawa HP kan ya? Mohon bantuannya untuk bisa buka ayatnya, karena ini filenya, slidesnya salah gitu. Bisa dibuka, yang udah bilang BEM gitu. Apa? Markus 9 ayat 47. Sudah? Yes. Nah, aku bakal bacain, tapi aku harap teman-teman bisa menyimak ya. Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu masuk kerajaan Allah dengan satu mata daripada matamu lengkap, tetapi kamu dibuang ke dalam api neraka. Ayat 48, di dalam neraka, belatung yang menyiksa mereka tidak akan pernah mati, dan apinya tidak akan pernah padam. Keselamatan dari apa sih? Keselamatan dari neraka ini loh. Most of us, mungkin kebanyakan anak-anak muda apalagi ngerasa hidup di dunia ini kayak ya udah, just go with the flow. Di hidup ya dinikmatin aja, hidup cuman sekali, dipuas-puasin nakal-nakalnya. Nggak mikirin sebenarnya kalau setelah mati kita ini bakal kemana gitu loh. Mungkin pikirnya kayak mati itu mesti entaran lah. Tapi hey, we never know, right? Bukannya aku mencoba untuk menakut-nakuti kalian, tapi aku pengen kalian sadar kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita ini enggak masuk neraka. Dan neraka itu kayak apa? Neraka itu tadi dituliskan di ayatnya, belatung yang menyiksa mereka tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Tahu belatung itu apa? Yang kayak ulet kuning-kuning itu ya, jijik enggak sih? Nah iya ya, aku tuh sebenarnya mau masukin gambarnya, cuman aku sendiri geli gitu loh lihatnya. Tapi bagi yang enggak tahu, belatung itu kayak ulet gitu. Itu menyiksa mereka, jadi di neraka itu kayak dicokoti ulet-ulet gitu loh. Ih, geli enggak sih? Siapa di sini yang enggak suka ulet? Ini yang lain pada suka gitu. Krokoti ulet-ulet gitu, ih geli gak sih? Sakit pula, dan itu tuh gak mati. Uletnya gak mati-mati dan kita juga gak mati, kita bakal menderita terus gitu loh. Ngerasain ulet-ulet itu nyokotin kita terus. Terus yang kedua, apinya tidak pernah padam. Untung kita sekarang berada di IFGF Pelamongan Indah yang AC-nya adem banget. Ya enggak? Proud.
Tapi kita tahu kan, keluar dari gereja ini di Semarang yang sangat indah ini mataharinya ada berapa? Wah, ada bilang 5, ada bilang 10. Panas banget, itu baru matahari ya. Apalagi itu api. Kita dipanasin terus nih. Sama api yang gak pernah padam. Kebayang gak sakitnya kayak apa? Kalau misalnya kalian pernah keselomot tatoan gitu ya. Siapa yang suka nyatok? Yes, catok rambut. Pernah keselomot tatoan atau misal kalian lagi masak terus minyaknya muncrat, itu kan panas ya. Atau misal kena lelen gitulah. Kayak segitu aja kita pasti udah gitu. Wait. Dan ini bayangin kalau misalnya kita tuh soon ya, habis meninggal terus kita masuk neraka di mana apinya itu panas bingit, mengalahi Semarang dan juga nggak pernah padam. Kalau Semarang kan kadang masih ada hujan-hujannya ya, walaupun sekalinya hujan biasanya hujan badai gitu. Tapi ini apinya nggak pernah padam. Bayang gak sih sakitnya kayak apa, panasnya kayak apa, melepuh semua. Udah hancur tubuhnya pun tetap gak bisa meninggal. We have to suffer 24/7 gitu loh. Dan Tuhan Yesus itu saking sayangnya dan karena dia tahu neraka itu kayak apa, makanya Tuhan Yesus itu rela menderita dan berkorban bagi kita supaya kita tuh bisa terselamatkan dari itu. Iya, artisnya baru datang, tapi ini kan lagi khotbah, please liatin aku. Ih, makasih ya yang ngatain aku keren. Kembali lagi. Neraka, apinya gak pernah mati, ulat. Yang juga gak pernah mati. Belum lagi setan-setannya, kalau dijailin setan-setannya, disiksa sama setan-setannya gitu. Dan yang keempat, waktu aku sharing sama mamaku itu, mah kebayang gak sih neraka tuh kayak gini. Mamaku tuh nambahin satu lagi, tangisan sama jeritan dari orang-orang yang juga disiksa di sana. Bayangin di tempat di mana kalian sendiri tuh udah tersiksa gitu loh. Terus belum lagi dengerin orang-orang di sana lainnya yang juga teriak-teriak kayak gitu. Teriaknya full power gitu ya. Aku sih nggak bisa teriak, nanti malah beletat-beletat, suaranya kan malu gitu. Teriak-teriak, jerit-jerit, nangis. Gara-gara mereka juga tersiksa, apa kita nggak tambah stres gitu kayak please stop gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk neraka tuh there's no turning back. Dan Tuhan Yesus tuh tahu akan itu, makanya Tuhan tuh rela mati di kayu salib, dicambuin, bawa salib, segala macam demi nyelamatin kita biar nggak masuk neraka. Sampai Tuhan itu tadi bilang di Markus 9 ayat 47 ya, kalau matamu yang sebelah itu membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu masuk kerajaan Allah dengan satu mata daripada matamu lengkap tapi kamu dibuang ke dalam api neraka. Mungkin di sini case-nya bukan mata kita ya. Ya masa dicungkil beneran matanya kan. Kayak jangan ya guys, jangan besok Sabtu semoga aku bisa bertemu kalian dengan mata yang masih lengkap ya. Jangan dicungkil beneran. Tapi kita, misal gini, apa sih yang berharga buat kamu, tapi kamu, itu ternyata sebenarnya dosa gitu. Buang. Contoh sederhana, kadang aku merasa gini, aku itu kecanduan main TikTok, buka IG, apa chattingan sama pokoknya HP lah. Sampai aku tuh kadang, gak kerasa, waduh udah jam 3. Aku udah ngantuk nih, Tuhan aku tidur dulu ya, skip baca Alkitabnya gitu. Ya itu, daripada aku selamat dan punya HP yang bagus, daripada aku punya HP yang bagus tapi aku gak menyenangkan hati Allah, lebih baik itu HP-nya ya bukan dibuang juga sih. Nanti aku dimarahin mama lah kalau HP ku tak buang.
Tapi kita harus bisa mengorbankan itu loh. Hal-hal bagi kita yang penting atau mungkin kita susah buat lepasin. Tapi itu gak menyenangkan hati Tuhan, kita tuh harus lepasin. Karena Tuhan udah berkorban buat kita, Tuhan udah rela mati di kayu salib buat kita supaya menyelamatkan kita dari neraka. Masa kita mau sia-siain sih? Ini loh, aku ada tulis, believing Christ as the Savior is not only done with words, but is also reflected through our actions. Mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu enggak hanya dilakukan dengan kata-kata aja, tapi juga dari kelakuan kita. Enggak cuman kayak, oh iya, kamu agamanya apa? Kristen. Berarti kamu percaya Tuhan Yesus itu juru selamat? Iya. Tapi habis selesai conversation-nya ini keluar ngerokok. Enggak kayak gitu. Kalau misalnya kamu emang benar-benar mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kamu enggak bakal ngelakuin hal-hal yang menyakiti hatinya Tuhan. Apalagi sekarang posisinya kalian udah tahu gimana sih penderitaannya Tuhan Yesus di kayu salib waktu itu. Tega, masihan, nyakitin hatinya Tuhan. Believing Christ as the Savior is not only done with words. Enggak cuma di omongan aja bilang, oh iya aku percaya Tuhan Yesus itu juru selamat. Tapi kamu masih melakukan dosa-dosamu itu dalam sehari-hari. Misal masih sering mesoh-mesoh atau menyakiti diri dalam hal misal merokok lah, nge-vape, minum segala macam yang kamu tahu itu enggak baik. Bohong, gibahin orang. You said you believe Christ as the Savior. Kamu bilangnya kamu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah kelakuanmu tuh membuktikan kepercayaanmu itu gitu? Paham? Jawab dong. Kalau misalnya kita emang benar-benar mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita bakal ninggalin gaya hidup kita yang lama. Misal nih gini ya, biar kalian gak tegang-tegang banget, aku perumpamain nih. Misal kalian pacaran, misal aku sebagai posisi cewek nih, terus ini ada cowoknya gitu ya. Stop gede-gedein aku. Misal aku pacaran, terus ini ada cowoknya, ini misal ya, untuk supaya kalian tuh lebih memahami. Aku bilang nih sama cowokku, sayang aku tuh gak suka kamu masih berhubungan dengan mantan kamu, masih chatting-chattingan sama mantan kamu, masih suka jalan bareng anterin pulang, aku tuh gak suka, itu tuh menyakiti hatiku. Gitu ya, oke? Jadi si cowok ini posisinya udah tahu kalau ceweknya emang gak suka cowoknya ini berhubungan dengan mantannya, karena itu menyakiti hatinya. Cowoknya bilang apa? Iya sayang, aman aja. Kan hanya kamu yang aku cintai. Geli tahu. Nah terus lanjut. Ceweknya, oke sayang, dah besoknya ternyata kepergok. Cowoknya ini masih ngechat mantannya. Sebagai ceweknya, hatinya sakit gak? Yang cewek jawab, sakit gak? Wis. Tapi kayak, terus bilangin, kamu kok masih chat mantan kamu sih? Bukannya kemarin aku udah bilangin, katanya kamu gak mau ulangin lagi, katanya kamu sayang aku. Iya sayang, tenang aja, aku gak bakal chat-chat lagi kok. Aku bisa jelasin ini semua. Wes tau lah pokoknya aku mek sayang mek kon gitu ya. Wes, besok taunya malah si cowok ini jalan sama mantannya. Bam. Sakit gak sih kalau kayak gitu padahal dia tahu. Aku tuh gak suka kamu berhubungan sama mantanmu gitu kan. Ini bukan, ya sabar ya Topper. Ini bukan kisahku kok. Hah. Terus kalau misalnya di posisi ceweknya, kamu bakal mempertanyakan gak sih? Ini cowok beneran sayang sama aku gak sih? Katanya dia sayang. Tapi dia masih sering melakukan hal-hal yang menyakiti hatiku. Mudeng kan kalau aku ngomongnya kayak gini, mudeng gak? Dengan katanya sayang, tapi dia masih
melakukan hal-hal yang menyakiti hatiku, mek ngomongnya tok, I love you baby. Tapi tindakannya tuh menyakiti aku gitu. Nah kayak gini loh, ini loh maksudnya kamu bilang kamu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kamu masih melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan Yesus itu gitu loh. Padahal Tuhan Yesus sudah sebegitu sayangnya sama kamu, rela dicambuin sampai berdarah semua. Udah gitu disuruh mikul salib, jauh berat, jalannya nanjak. Jalan kaki pula, nggak naik mobil, nggak naik Innova. Ups, kepencet. Udah gitu disalib itu posisinya ya nggak enak. Nggak yang disalib, kalau misalnya disalib, aku habis melihat ilustrasinya itu aku jadi bisa bayangin kalau ternyata kalau misalnya disalib, terus kakinya ini ada tumpuannya, misal ada tripleknya gitu, itu mungkin nggak bakal semenyakitkan itu. Tapi karena tumpuannya itu cuman kaki yang dipaku, nah itu yang bikin susah, nafas saja susah. Ayo mobilnya siapa yang bunyi? Tuhan Yesus sudah menderita itu buat nebus, buat nyelamatin kalian. Dan masa segitu aja sih kamu buat Tuhan? After all the things that God has done for you, mek gitu tok. Kalau khotbah masih main HP, datang ke gereja aras-arasen, pujian mek lirak-lirik gitu tok. Mek gitu tok. Ingat loh, Tuhan Yesus itu udah mati di kayu salib buat kamu. Dan yang ingat-ingat lagi ya, Tuhan Yesus itu enggak cuma sebarang orang yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus itu Bapamu. Bayangin kalau misalnya papanya kalian itu yang ada di kayu salib itu gitu. Waktu pas Jumat Agung, itu salah satu kayak salah satu hal yang Roh Kudus ingetin di hatiku. Bayangin kalau misalnya papahmu yang ada di kayu salib itu, apa enggak hancur hatimu itu, ngelihat papamu disiksa sampai remek kayak gitu, disalib cuma buat demi nyelamat kamu. Atau mungkin kalau misalnya kalian enggak terlalu deket gitu ya, Tuhan Yesus itu kan gak cuma Bapa, Tuhan Yesus itu juga teman kita, sahabat kita. Kalau misalnya kita ngelihat sahabat kita itu di kayu salib itu, mati buat nyelamatin kita, apa enggak hancur kabeh enggak sih hatimu itu ngelihat sahabatmu remek kayak gitu badannya cuma buat nyelametno kamu. Terus wes diselametno kayak gitu kamu menjalani hidup apa adanya gitu. Jadi bisa next kesimpulan. Di sini sebenarnya aku nggak mau buat ini sebagai kesimpulan ya, cuman karena kalau nggak ditulisin kesimpulan nanti musisinya nggak naik ya. Jadi salah satu statement penutupku itu adalah Tuhan udah rela menderita untuk menyelamatkan kita dari neraka. Mana apimu buat Tuhan? Segitu aja yang bakal kamu lakuin buat Tuhan. Buat bapamu, buat temenmu, buat rajamu yang udah mati di kayu salib demi nyelamatin kamu dari neraka. Yang panas, banyak cacenge, banyak setane. Segitu tok yang bakal kamu lakuin buat Tuhan. Aku pengen dan aku berharap masing-masing dari kita di sini tuh bisa sadar gitu loh. Betapa penderitaan yang udah Tuhan korbanin buat kita, betapa Tuhan itu sayang sama kita. Dan aku pengen kita itu enggak menyia-nyiakan itu gitu loh. Enggak menyia-nyiakan arti keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kita. Aku harap kita bisa menghargai itu, menghargai salibnya Tuhan. Yang udah Tuhan lakuin semuanya buat nebus dosa kita supaya kita tuh nanti kalau kita udah dipanggil Tuhan kita bisa sama-sama ada di surga. Ketemu Allah Bapa.
hidup yang enak-enak, memuji Tuhan gitu, nggak di neraka yang panas. I hope we all can realize that. Tuhan udah rela menderita untuk menyelamatkan kita dari neraka. Mana apimu buat Tuhan? Jangan puas cuman menjadi Kristen yang suam-suam, yang nggak panas, nggak dingin. Tapi aku tantang masing-masing dari kalian di sini untuk bisa next level. Aku nggak mau kalian cuman segini-segini aja. Tapi ayo kita sama-sama bisa lebih menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita bakal nyanyiin lagu ini sama-sama.
Tuhan ke kalian. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah menebus dan menyelamatkan masing-masing dari kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi masing-masing setiap kami. Tuhan, tuntun kami dalam setiap harinya untuk bisa terus menjaga dan menghargai arti penebusan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau Allah yang begitu baik, Kau Allah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Sepi banget. Shalom. Shalom juga buat yang baru pertama kali hadir. Banyak banget ya kayaknya nih ya. Banyak Ini. banget. Berapa nih? Boleh angkat tangan? Biar kita tahu. Ya. Nah nih. Teman-temannya Alvin bisa berdiri dong. Yang namanya Devan yang mana? Oh, kita samperin gak sih kenalan satu-satu? Kalau gini kan gak kenal. Oke, kita kenal satu-satu dulu. Dulu dong. Halo. Hai, namanya siapa nih? Gracia. Gracia. Panggilannya? Cia. Cia. Oh, hai Cia. Oh, Farel. Farel. Oh, halo. Kamu? Devan. Devan. Oh, ini yang Devan yang kamu Yeah. cariin. Oke, selamat datang. Besok Sabtu datang lagi ya, jam 6. Oke, siapa lagi nih? Kayaknya ada baru lagi loh. Nih, kenalan. Ya. Shalom. Halo. Namanya siapa? Michelle. Michelle. Oke. Kamu siapa? Rahel. Oh, Rahel sama Michelle. Oh my god, namanya memang sama ya. Halo, selamat datang. Besok datang lagi ya. Oke. Udah nih. Berapa? Ada 5 nih, banyak. Ada banyak banget. Oke, buat teman-teman yang belum masuk ke grup We Care We Share bisa scan QR atau bisa hubungi panitia mungkin. Ya Bes bisa ya Bes? Masukin. Oke. Nah, Bisa nanti dimasukkan buat ke kakak ya Bes yang di belakang ya teman-teman. Iya, oke. Kemana selanjutnya apa nih, King? Selanjutnya kita ada IFGF College Camp. Yeay, kapan tuh? Ya, yang diadakan pada 31 Mei sampai 2 Juni. Nah, untuk pendaftarannya bisa hubungi nomor kontak yang ada di poster atau bisa hubungi kakak Yabes lagi yang ada di belakang. Dan untuk selanjutnya juga ada college lagi yaitu Youth Conference. Kapan tuh? Mana nih? Next. Next. Oke, ini Nah, ada video klipnya ada videonya ya. bisa di
Oke, itu tadi ada video klip dari Youth Conference. Mohon maaf teman-teman, audionya bermasalah. Ya, untuk pendaftaran Youth Conference ini hanya sampai malam ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut Youth Conference bisa hubungi Kak Yabes atau bisa pergi ke link yang ada di poster. Nanti akan dibagikan di grup We Care We Share. Dan pengumuman yang terakhir, doa Revival Youth untuk minggu ini akan diadakan karena diganti dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis jam 7 dan jam 9 pagi. Ya, sekian untuk pengumuman pada ibadah kali ini. Oke, see you ibadah Super Sunday dan ibadah youth berikutnya. Ibadah youth berikutnya, bye. Ya, jangan lupa teman-teman, besok ada ibadah Super Sunday, bisa datang jam 7 atau jam 9. Yuk kita akhiri ibadah kita sore hari ini, kita bisa bangkit berdiri bersama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita menerima berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman jangan pulang dulu ya. Kita mau maju ke depan, kita mau pujian bareng. Yuk maju. Ajaib kau Tuhan, Ayo maju teman-teman. agung dan perkasa. Kita mau memuji lagi. Ayo Kau maju, sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. ajaib kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. dan memerintah selamanya. Oh, interlude. Yesus kaulah Raja mulia.